Wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kepada Allah yang pagi ini telah memberi kita rahmat dan nikmat sehat serta nikmat dan sholawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk dari kegelapan menuju terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini saya akan membahas tentang eco green di masjid atau yang biasanya disebut penghijauan masjid atau masjid ramah lingkungan. Eco green di masjid ini adalah konsep mengedepankan untuk lebih peduli terhadap lingkungan masjid yang bisa disebut konsep masjid yang ramah lingkungan atau konsep penghijauan masjid, yang mana eco green masjid ini bertujuan membentuk sebuah lingkungan yang asri, bersih, dan nyaman, serta yang bertujuan untuk merubah atau mengurangi polusi yang terjadi di lingkungan. Masjid ramah lingkungan sebenarnya bukanlah hal yang baru, meskipun perubahan iklim bukan menjadi perhatian utama dalam sejarah awal Islam. Namun masjid-masjid di awal Islam semuanya dapat dianggap sebagai masjid yang ramah lingkungan, seperti halnya Masjid Nabawi yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam. Masjid tersebut dibangun Rasulullah SAW dari bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan, dan masjid tersebut juga dirawat serta dipelihara dengan memakai metode eco green, sehingga masjid tersebut sampai detik ini tetap indah, asri, nyaman, dan tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Pada saat ini di beberapa negara juga sudah mulai menerapkan eco green masjid, misalnya di negara Turki, Maroko, Chicago, Amerika Serikat, Malaysia, dan negara kita sendiri. Di negara kita sendiri sejatinya sudah memiliki contoh masjid ramah lingkungan atau eco green di masjid, seperti halnya Masjid Istiqlal dan Masjid Raya Pondok Indah. Dan sebenarnya ada beberapa masjid yang lainnya. Bahkan Dewan Masjid Indonesia dan Kementerian Agama ini sangat mendukung adanya konsep eco green di masjid. Bahkan Kementerian Agama terus mendorong dan melakukan sosialisasi agar masjid-masjid di Indonesia ini menjadi masjid yang hijau dan ramah lingkungan. Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, eco green ini banyak sekali manfaatnya. Eco green, terutama eco green di masjid, ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita semua dan bagi lingkungan sekitar. Bahkan bagi negara kita, eco green ini sangatlah bermanfaat. Adapun manfaat dari eco green di masjid adalah mengurangi polusi, terutama mengurangi polusi di lingkungan masjid dan lingkungan sekitarnya, dan dapat melestarikan sumber daya alam serta melindungi ekosistem, pengurangan polusi udara dan air.
Eco Green ini pada dasarnya bisa dilakukan di mana saja. Akan tetapi kita mengutamakan di masjid karena masjid adalah tempat beribadah, tempat berkumpulnya dan tempat kita memohon, serta masjid adalah ikon dari kegiatan para umat Islam. Sebenarnya Eco Green ini memang ditujukan awal mulanya pada tempat beribadah. Nah, karena kita adalah umat Islam, maka Eco Green ini pertama kali kalau kita sangat menerapkan itu adanya di masjid. Akan tapi Eco Green ini baik bisa dilakukan di lingkungan sekitar, di rumah, atau di sekolah, kantor-kantor kita. Selain banyak manfaatnya, Eco Green ini juga sangat mudah dilakukan dan diterapkan. Cak dan Ning yang dirahmati Allah, adapun langkah-langkah atau cara penerapannya diantaranya adalah penanaman pohon atau tumbuhan-tumbuhan di sekitar masjid, yang mana penanaman pohon atau tumbuhan tersebut bisa membantu penyerapan air, bisa membantu mengurangi polusi udara, bisa membantu membuat lingkungan masjid tersebut menjadi sejuk, asri, dan adem. Jadi tidak langsung kena panas, air itu juga ada yang menyerap. Terus langkah berikutnya adalah hemat air, kemudian hemat listrik, kemudian sampah bisa didaur ulang. Jadi sampah-sampah yang bisa didaur ulang itu bisa kita daur ulang menjadi pot, tong sampah, atau yang lainnya. Jadi kan bisa mengirit biaya pengeluaran dan juga tidak terlalu banyak sampah yang dibuang. Jadi barang-barang atau sampah yang bisa didaur ulang, kita daur ulang untuk keperluan-keperluan yang bermanfaat untuk lingkungan masjid atau lingkungan sekitar. Menjaga air dan tanaman. Terus menjaga energi listrik ini ya lebih menghemat serta menjaga pengeluaran. Jadi dengan adanya sebagian langkah-langkah ini kita lakukan, maka pengeluaran lingkungan masjid kita akan menjadi lingkungan yang asri, pengeluarannya juga lebih meminimalisir. Sebenarnya masih banyak lagi cara-cara lain, akan tetapi mungkin ini yang mungkin awal bisa kita lakukan. Jadi oleh karena itu, mari kita bersama-sama melakukan Eco Green di masjid lingkungan kita, agar masjid di lingkungan kita ini menjadi masjid yang ramah lingkungan, asri serta nyaman. Masjid yang ramah lingkungan ini adalah tempat yang mengajarkan kita banyak kebaikan. Tidak ada yang sulit asal kita mau berusaha dan berani berubah. Dengan adanya masjid yang ramah lingkungan membuat para jamaah betah dan ingin atau semangat untuk datang ke masjid. Dengan menciptakan masjid yang ramah lingkungan, kita juga bisa meminimalisir dana masjid agar bisa digunakan untuk hal yang lainnya. Dengan adanya metode Eco Green Masjid juga bisa membuat kita kompak, membuat kita
mengerjakan sesuatu yang kecil tapi manfaatnya besar. Dan keberhasilan menciptakan masjid yang ramah lingkungan atau eco green masjid ini adalah penjelmaan dari hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan merupakan titik tolak upaya menciptakan negeri yang asri, nyaman, aman, dan sentosa. Jadi dengan adanya eco green di masjid ini banyak membawa manfaat untuk masjid, para jamaah, lingkungan sekitar, bahkan pada negara. Dan ini adalah metode atau konsep yang sangat bagus kita terapkan dan kita laksanakan. Dan memang konsep ini atau eco green di masjid ini sudah banyak dilakukan di masjid-masjid besar. Akan tetapi kita juga bisa melakukan di musola atau masjid-masjid yang baru. Adapun cara-cara untuk menyuarakan eco green di masjid ini sudah dilakukan oleh Kementerian Agama, oleh beberapa anak muda juga yang tergabung pada komunitas eco green, yang mana Kementerian Agama, Dewan Masjid Indonesia, komunitas anak-anak atau remaja yang tergabung di eco green ini menyuarakan dan mengajak kita semua untuk melakukan atau mengerjakan eco green ini. Kalau Kementerian Agama, Dewan Masjid biasanya menyuarakannya itu melalui dakwah atau melalui media-media cetak atau menyuarakan ketika forum berlaksana. Sedangkan kalau anak-anak komunitas remaja eco green ini langsung terjun langsung, terkadang mereka mengajak atau langsung mengerjakan di masjid-masjid besar metode atau konsep eco green ini. Mungkin bagi kita Cak Daning yang baru mendengar tentang eco green di masjid ini adalah hal yang baru. Terkadang tidak sedikit dari kita itu tidak mengerti maksud dan arti eco green di masjid ini. Akan tetapi sebenarnya eco green, metode atau konsep eco green ini sudah lama atau sudah banyak yang melakukan. Terutama di masjid sudah banyak masjid-masjid besar atau masjid-masjid ikon yang melakukan eco green ini, dan manfaatnya sangatlah besar dan sudah terbukti. Masjid menjadi indah, masjid menjadi lebih bersih, lebih sejuk, lebih asri. Jadi kita bisa lebih betah di masjid, lebih nyaman beribadahnya, lebih khusyuk lagi. Dan masjid ini menjadi ikon yang membuat orang-orang ingin datang, selain karena ingin beribadah, karena keindahannya. Dan orang-orang merasa ingin lebih lama karena merasa masjid ini nyaman dan ibadah kita lebih khusyuk karena tempat ibadah kita bersih. Sebenarnya eco green masjid ini tidaklah sulit untuk dilakukan, tapi mungkin bagi kita yang pemula sedikit waktu untuk melakukan. Tapi kalau hati kita sudah bertekad, kita sudah sadar, dan kita sudah merasa masjid adalah tempat yang membuat kita mendapatkan ilmu, mendapatkan kenyamanan, dan kita bergerak
ingin melakukan tanpa disuruh, maka kita bisa melakukannya dengan menjaga kebersihan, menjaga mengurangi yang namanya pemborosan air. Jadi kita tidak perlu menunggu pengurus masjid atau kita tidak perlu menunggu orang-orang mengadakan kegiatan eco-green di masjid. Kita sendiri dari diri kita ini kita bisa melakukannya sendiri dengan cara menjaga kebersihan. Kalau ada sampah yang bisa didaur ulang, bisa kita taruh atau kita serahkan kepada pengurus masjid atau mungkin kita bawa pulang untuk kita daur ulang sendiri. Terus kalau kita datang ke masjid melihat listrik, kipas yang terbiarkan padahal jamaah sudah pulang, mungkin kita bisa membantu mematikan, menjaga daya listrik, menjaga penghematan listrik. Terus untuk penggunaan air mungkin kita bisa tidak boros atau meminimalisir menggunakan air secukupnya. Terus mungkin kalau kita berada di lingkungan masjid, kita janganlah merokok, janganlah membuang sampah sembarangan. Nah, hal-hal kecil tersebut bisa kita lakukan dengan sendirinya. Jadi dengan melakukan hal-hal kecil tersebut, kita sudah melakukan eco-green di masjid, atau kita termasuk mendukung adanya kegiatan eco-green di masjid. Ya, Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, mungkin di pagi hari ini hanya sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai eco-green di masjid. Akan tapi, marilah kita bersama-sama melakukan eco-green dan mendukung eco-green di masjid ini untuk kebaikan kita semua, untuk kebaikan lingkungan ini. Karena jika masjid kita sudah ramah lingkungan, masjid kita sudah nyaman, maka dampak kebaikannya akan kita rasakan, akan dirasakan oleh semua orang. Dan mungkin dengan adanya masjid ramah lingkungan bisa menjadi contoh atau ikon yang akan bisa membuat orang lain atau tempat-tempat lain mengikuti dan meniru adanya eco-green ini. Ya, Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf sebelumnya kalau mungkin penjelasan saya kurang bisa difahami. Tapi saya sudah berusaha untuk memberikan pemahaman tentang eco-green di masjid dengan singkat dan mudah dipahami. Pada dasarnya, eco-green di masjid adalah konsep menciptakan masjid yang ramah lingkungan atau menciptakan masjid yang asri dan nyaman dengan adanya penghijauan di masjid. Jadi kalau kita membangun masjid atau masjid di lingkungan kita, kita rawat, kita jaga dengan adanya metode eco-green ini. Jadi tidaklah perlu kita membangun masjid yang terlalu berlebihan. Kalau kita membangun masjid yang megah, tapi tidak ada tumbuhan, tidak ada tanaman di sekitar masjid, kita tidak akan mendapat yang namanya kenyamanan dan keaslian. Kalau kita membangun masjid tapi tidak merawat dan tidak menjaganya, maka masjid itu tidak akan berdiri kokoh lama dan masjid itu tidak akan ramah lingkungan. Akan tetapi kalau kita menjaganya dengan eco-green di masjid ini, maka masjid akan menjadi kokoh, masjid akan menjadi tempat yang nyaman, asri,
dan itu sangatlah bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk semua masyarakat atau umat Islam. Jadi metode ini atau konsep eco green di masjid ini adalah baik untuk kita semua dan ini merupakan konsep atau pergerakan yang saling menguntungkan, yang saling bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk masjid, bermanfaat untuk jamaahnya, bermanfaat untuk lingkungannya, dan bermanfaat untuk jamaahnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang tidak difahami atau penjelasan yang kurang difahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan juga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua di pagi ini. Cak dan Ning yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Baik. Nggih, Ustazah maksud saya. Kok Ustazah. Nanti kita langsung lanjut ke tanya jawab. Mungkin pertanyaannya sudah ada yang dijelaskan tadi, tapi mungkin Cak Ning ada yang baru aja gabung gitu. Jadi nanti bisa dijelaskan kembali. Ada yang tanya seperti kenapa eco green dilakukan di masjid, ini ada yang tanya kayak gitu Ustazah. Nggih Ustazah? Halo? Ya, jadi jangan kemana-mana dulu ya Ustazah. Habis satu lagu ini kita kembali lagi untuk tanya jawab nggih Ustazah. Ya. Oke. Terus Ustazah, kenapa ya dhewe iki kudu nglakokno penghijauan nang masjid, gawe nyiptakno masjid sing ramah lingkungan? Kenapa kita harus melakukan penghijauan di masjid untuk menciptakan masjid yang ramah lingkungan? Karena dengan kita melakukan penghijauan pada masjid atau kita menciptakan masjid yang ramah lingkungan, maka masjid itu kan akan menjadi sejuk, bersih, bebas dari polusi, serta bebas dari banjir, dan masjid itu akan terawat serta nyaman untuk kita datangi. Kalau kita tidak melakukan penghijauan, masjid itu akan berarti kan mesti nggak ada tumbuhan, nggak ada pohon-pohon, nggak ada tanaman, maka panasnya itu akan lebih terasa, Mbak. Terus tidak ada penyerapan air, jadi hujan. Kalau masjidnya cuma batako, terus tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, otomatis kemungkinan bisa banjir. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, kita juga tidak melakukan penghijauan, airnya yang menyerap air hanya selokan dan kayak batako. Jadi makin kalau selokannya bersih. Nah, kalau selokannya tidak kita jaga, terus kotor, tersumbat, berarti nanti masjidnya akan banjir. Nah, kalau masjid yang kotor atau banjir, kita malah males datangnya ke masjid. Masa tempat ibadah kotor, sedangkan tempat ibadah itu kan harus suci gitu, Mbak. Makanya kita dianjurkan untuk penghijauan di masjid yang tujuannya agar tanaman atau pohon itu bisa menyerap air, bisa tumbuh dengan adanya tumbuhan yang hijau, yang asri, maka lingkungan masjid itu akan terbebas atau terkurangi dari polusi udara, terus akan terkurangi panasnya, yang mana itu berkesinambungan, Mbak. Kalau kita sudah merasakan sejuk, sudah merasakan hawa yang dingin dari tumbuhan,
maka kita akan mengurangi atau menghemat listrik. Jadi nggak perlu kipas atau AC-nya dihidupin semua, kan gitu. Tapi kalau kita nggak merasakan sejuk, tidak merasakan asri, tidak merasakan adem, nanti kita otomatis nggak betah di masjid. Terus AC kipasnya dinyalakan semua, jadi listriknya boros. Terus nanti di masjid juga tidak lama, jamaahnya juga berkurang. Nah itu semuanya berkesinambungan atau apa ya Mbak, berhubungan semuanya. Jadi antara kita penghijauan, ramah lingkungan, dan manfaat yang kita dapatkan, itu semuanya berhubungan Mbak, gitu. Iya. Oke. Nah Ustazah, opo enten konsep eco green nang masjid iku perlu biaya sing akeh? Tidak, kalau mungkin di masjid atau di mana itu sebenarnya tidak memerlukan biaya yang banyak, malahan bisa meminimalisir biaya atau anggaran yang kita pakai. Karena eco green ini kan tidak hanya mengajarkan kita untuk menghemat atau menjaga lingkungan, tapi mengajarkan kita juga untuk mendaur ulang. Jadi kayak sampah-sampah yang botol-botol atau barang-barang bekas yang masih bisa kita daur ulang. Contohnya seperti botol minuman. Kalau kita daur ulang bisa kita buat pot, atau mungkin kita bisa buat jadinya kan kita mengurangi anggaran masjid untuk membeli bersama. Nah jadi biayanya itu menurut saya tidak banyak dan bisa mengurangi anggaran. Jadi anggaran masjid ini atau biaya pengeluaran kita itu bisa diminimalisir, bisa digunakan untuk yang lain. Dengan adanya eco green kita bisa menghemat listrik, menghemat air. Jadi kan biaya pembayaran listrik dan biaya membayar air itu berkurang gitu. Terus bentuknya sejuk, adem. Jadi AC kipas nggak perlu dinyalakan semua, otomatis listriknya tagihannya berkurang. Jadi tidak membutuhkan biaya banyak, malahan bisa mengurangi pengeluaran atau anggaran masjid itu. Manfaat dan kegunaannya bahkan berkesinambungan yang biayanya sedikit, tapi manfaatnya bisa mengurangi anggaran. Jadi itu bisa dipakai untuk hal yang lainnya. Oke, baik. Nggih Ustazah, nggak kerasa waktune wis sudah di penghujung acara Ustazah. Mungkin bisa ditutup dengan bagaimana cara sing tepat gawe nyuarakno utawa menyampaikan perihal eco green kepada jamaah masjid. Monggo Ustazah. Kalau menurut saya atau menurut beberapa pengetahuan saya, menyuarakan tentang eco green di masjid ini bisa kita lakukan dengan memulainya dengan diri kita sendiri. Jadi kita bisa melakukannya ketika kita di masjid. Bisa juga disuarakan oleh para takmir atau ustadz yang bertugas menjadi imam dengan cara menyampaikan di dalam dakwahnya. Mungkin dakwahnya bisa mengenai tentang lingkungan yang bersih atau tidak bersih, dan sekaligus bisa langsung menyuarakan tentang eco green di masjid ini. Atau bisa dengan kita mengajak para jamaah atau pengurus-pengurus masjid melaksanakan pergerakan ini, dan nanti dengan berjalannya waktu
itu, maka akan banyak orang yang mengetahui dan mengikuti tentang Eco-Green ini, terutama Eco-Green di masjid ini. Gitu, Mbak. Nggih. Oke, Ustazah matur nuwun sampun ngisi adicara Cahaya Pagi. Sampai ketemu di lain kesempatan nggih Ustazah. Nggih, Mbak. Sekali lagi saya mohon maaf kalau penjelasan saya atau jawaban saya tidak dipahami atau mungkin ada salah-salah kata yang saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih waktunya, Mbak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya dan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.